Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memasang custom ROM dan tes performa HP Xiaomi Redmi Note 3 Pro atau yang biasa disebut Kenzo. Ini adalah HP kelas menengah bawah dari Xiaomi yang dirilis di tahun 2016. HP ini merupakan seri hilaf dari Xiaomi karena speknya terlalu GG di zamannya. Bahkan sampai penerusnya aja malah downgrade. Untuk speknya, HP ini pakai Snapdragon 650, RAM 2 atau 3 GB, internal 16 atau 32 GB, dan layar 5.5 inch 1080p berjenis IPS. Iya, ini prosesornya lebih bagus daripada penerusnya yang masih pakai Snapdragon 625. Kemarin saya dapat HP ini seharga 250.000, sepaket dengan Redmi 6A yang minus layar retak, yang kemarin saya coba custom ROM di channel saya. Kalian bisa lihat videonya. Kondisi HP ini juga minus, bodinya udah jelek banget, dan juga layarnya ada tompelnya. Dulu, di tahun 2016 dan 2017, saya pengen banget punya HP ini, karena speknya GG banget di zamannya, di harganya. Dan yang pasti auto libas hampir semua game di zamannya. Walaupun telat banget, akhirnya saya bisa memiliki HP ini di tahun 2024. Redmi Note 3 ini ada dua versi. Ada yang versi Snapdragon, yaitu Kenzo dan KT, dan juga ada versi MediaTek, yaitu Hennessy, yang pakai Snapdragon lebih bagus dan juga custom ROM-nya tidak suram. Dan sekarang HP-nya akan saya oprek dan juga custom ROM, lalu coba cek. Apakah HP ini masih layak dipakai di zaman sekarang? Saat saya mendapatkan HP ini, saya lihat ini bootloadernya masih terkunci. Karena pas saya nyalain ini nggak ada tulisan unlock-nya. Tapi pas saya coba lihat isi internal HP-nya, saya nemu sesuatu yang agak aneh. Saya melihat ada folder yang tulisannya TWRP. Di sini saya agak-agak sus kalau HP ini tuh ada TWRP-nya. Jadi langsung aja saya matiin ini HP. Dan saya coba pencet tombol power dan tombol volume atas. Ini tombolnya udah agak jelek jadi harus agak keras mencetnya. Dan setelah beberapa saat, saya kaget. Ternyata ini beneran sudah terpasang TWRP HP-nya. Sepertinya penjual HP-nya sudah pernah ngeoprek HP ini sebelumnya. Jadi kita bisa lewati tahap UBL dan juga pasang TWRP-nya. Kalian juga pasti bosen lihat proses pasang UBL dan TWRP yang kurang lebih gitu-gitu aja. Buat jaga-jaga bootloop dan hal yang gak enak lainnya, saya bakal coba backup dulu partisinya. Pertama, saya butuh SD card, dan saya bakal maling dulu dari J2 Prime HP tolol. Di J2 Prime ini enak ya, gak perlu tombol SIM ejector, karena HP-nya masih bisa dicopot lewat belakang. Baterai, SIM card, dan SD card-nya bisa diambil tanpa harus colok-colok SIM ejector. Berbeda jauh dengan Redmi Note 3 Pro ini yang harus dicolok dulu biar bisa masukin SD card dan SIM card. Dan setelah masuk SD card-nya, awalnya ini nggak kedetek. Tapi setelah saya restart HP-nya, akhirnya kedetek dan kita bisa lanjut backup semuanya, kecuali data. Sekarang saya bisa custom ROM dengan aman dan tenang. Selanjutnya, kita perlu mencari custom ROM yang akan dipasang di HP ini. Seperti biasa, saya bakal cari di Google dengan keyword XDA, spasi merek dan model HP. Sebelum kalian ngebacot nanyain saya mulu di komentar, HP ini bisa custom ROM atau enggak? Sebaiknya kalian cari dulu di Google karena saya malas jawabnya satu-satu. Terutama Oppo dan Vivo udah tahu mustahil dioprek. Di XDA, saya menemukan beberapa custom ROM untuk Redmi Note 3 Pro Kenzo ini. Dan akhirnya saya memutuskan bakal coba ROM Nusantara, si paling gaming di HP ini. Apakah benar HP keluaran zaman Majapahit yang pernah menjadi legendaris ini bisa jadi gaming setelah dipasang Nusantara? Pertama, saya download dulu zip-nya yang sudah termasuk dengan Google Apps. Jadi udah ada Play Store-nya. Udah itu, saya download juga OrangeFox Recovery dan juga custom kernel-nya. Katanya harus pakai OrangeFox Recovery buat installnya. Dan hampir aja saya lupa, saya juga download Magis karena saya pengen HP ini dalam kondisi root. Setelah itu, saya tunggu download-nya beres. Kalau kalian pakai IndiHome atau Tri, pasti bakalan lama nunggunya. Jadi harus kesabar. Dan setelah beres, saya colok HP-nya ke komputer, lalu copy semua bahannya ke HP. Setelah proses kopinya beres, saya lepas kabel micro USB-nya dan lanjut proses opreknya. Pertama, kita perlu update dulu TWRP-nya pakai TWRP OrangeFox terbaru, karena Kusom ini membutuhkan recovery yang baru, jadi saya pasang dulu OrangeFox-nya. Setelah OrangeFox terpasang, HP-nya bakal restart, dan ini bakal coba masuk ke OrangeFox. Ini tuh lumayan lama loading awalnya sampai saya agak-agak takut ini nggak kompatibel si recovery-nya. Dan setelah masuk malah redup banget layarnya, jadi harus dinaikin dulu si brightness-nya.
Setelah itu saya wipe cache dan sistem, lalu format data, karena kemungkinan besar partisi data bekas MIUI itu gak support sama Nusantara. Selanjutnya, saya bakal pasang zip Nusantaranya. Dan ini yang akan mengubah HP ini menjadi si paling gaming. Ini proses transformasi HP menjadi gaming. Dan tentu saja bakal memakan waktu agak lama. Setelah itu saya pasang Magisk. Karena saya lupa rename, jadi saya harus pencet Open S Zip. Dan pencet-pencet yang lainnya itu. Tapi setelah itu proses pasang Magisknya bisa lanjut. Setelah itu, saya pasang juga custom kernel yang disaranin sama post XDA-nya. Dan setelah beres, langsung aja saya restart HP-nya. Ini sebenarnya HP udah di UBL pakai cara UBL haram. Dan salah satu efek sampingnya, ini nggak ada tulisan unlock di bawahnya pas nyala. Dan setelah logo Xiaomi, sekarang muncul logo Nusantara si paling gaming. Kita sudah berhasil memasang custom ROM Nusantara di HP ini. Namun, ini loadingnya lama banget. Sampai awalnya saya sempat ngira ini bakalan boot loop. Untungnya nggak boot loop, dan langsung muncul error dari GApps-nya. Tapi ini kita bisa lanjut seperti biasa. Dan selanjutnya tinggal setting next seperti biasa. Walaupun namanya Nusantara, tapi ROM ini tidak harus diinstal di IKN. Dan akhirnya kita dibawa masuk ke tampilan awal Nusantara. Ini katanya best ROM ever tulisannya. Ini beneran atau overclaim ya? Untuk wallpaper bawaan Nusantara, ini ada beberapa wallpaper bawaannya. Saya coba pasang wallpaper Nusantara X Cyberpunk 2077. Hebat juga ya, ini custom ROM karya anak bangsa ini bisa collab sama game sekelas CP. Untuk versi Android-nya, ROM Nusantara ini basisnya pakai Android 11. Namun, sayangnya ini Android versi Go, jadi fiturnya agak kurang lengkap. Tapi kelebihannya seharusnya OS-nya itu jadi lebih ringan. Tapi untuk masalah ringan sih, awalnya ini cukup ringan saat saya belum pasang banyak aplikasi. Selanjutnya, untuk kustomisasinya ini cukup dalam, tapi gak sampai jamet banget. Kalian bisa atur indikator KBPS, atur nama operator, dan juga nampilin logo Nusantara di pojok atas biar kelihatan kalau kalian tuh anak si paling gaming karena pakai Nusantara. Jadi pas screenshot auto kelihatan. Di sini juga ada gaming mode. Ini buat bikin main game lebih enak dan gak terlalu keganggu. Untuk aplikasi bawaannya di sini sudah terpasang Greenify, Brave, dan juga Viper for Android alias micin audio. Dan untuk Viper for Android ini katanya bisa bikin kualitas audio jadi bagus banget. Tapi pas saya coba sih ini biasa aja dan powernya masih lemah. Masih lebih baik hi-fi kuat Dacia LG yang asli menambah power dan kualitas suara. Selanjutnya, saya bakal coba pasang modul Magisk. Karena kita udah flash Magisk saat proses pasang custom ROM tadi, jadi selanjutnya kita tinggal pakai aja Magisknya. Saya akan pasang beberapa modul Magisk seperti NFS Injector, Disable Thermal, dan juga ZRAM Configurator. Modul ini fungsinya buat memaksimalkan performa HP ini buat tes gaming nanti. Buat cara pasangnya tinggal buka Magisk dan install zipnya satu-satu. Setelah pakai ZRAM Configurator, sekarang HP ini terpasang Extended RAM sebesar 3GB seperti HP zaman sekarang. Selanjutnya, saya akan coba sebentar HP ini buat penggunaan daily dan sosmed ringan. Untuk TikTok, ini nggak tahu kenapa kok nge-lag banget ya. Saya pencet ini itu lama banget responnya. Dan ini tuh sampai muncul not responding saking nge-lagnya. Kalau kayak gini sih gak bakal bisa saya nonton Skibidi Toilet pakai HP ini. Akhirnya saya kepikiran buat coba matiin swap extended RAM-nya. Saya agak-agak sedikit curiga ini yang bikin nge-lag-nya. Karena sebelum saya pasang modul, ini HP-nya cukup lancar. Sekarang extended RAM-nya berkurang jadi cuma 500 MB dari yang awalnya 3GB setelah saya matiin modulnya. Dan setelah saya coba hapus dan jalanin TikTok-nya lagi, gak tahu kenapa ini malah lebih lancar walaupun masih kadang nge-lag dan lama. Minimal sekarang udah gak muncul not responding-nya dan gak sampai nge-hang. Dan kalau kalian kesabar dikit, ini masih bisa TikTok-an di HP ini. Kesimpulan singkatnya, extended RAM ini tuh bukan menambah performa, tapi malah mengurangi performa dan juga mengurangi umur HP kalian. Untuk YouTube, ini masih lancar untuk nonton video. HP ini juga layarnya 1080p, jadi gak burik-burik banget videonya. Tapi kalau di unit saya sih ini gak bakalan enak, soalnya ketutup sama banyak tompel. Untuk Facebook, ini masih cukup lancar.
Saya masih bisa lihat sejarah tokoh sejarawan fiktif asal Bojong Soang, yaitu Tanaka Hanabi dari Neo Historia. Saya sih sebenarnya males baca dongeng kayak gini, tapi ya karena saya perlu buat tes performa HP ini, jadi saya coba scroll. Dan ternyata ini cukup lancar, jadi ya kalian bisa main Facebook di HP ini. Dan bisa auto kena kolesterol karena banyak gorengannya. Dan terakhir untuk Telegram ini masih lancar. Dari dulu saya tes performa HP saat tes Telegram tuh selalu lancar, bahkan di HP yang berkali-kali lipat lebih kencang dari HP ini sekalipun. Ya singkatnya untuk sosmed dan daily ini masih bisa kalian pakai, cuman harus kesabar. Dan juga kalian gak bakal bisa multitasking karena RAM HP ini tuh sempit banget. Selanjutnya kita akan coba tes gaming di HP Redmi Note 3 Pro alias Kenzo ini. Apakah HP Legend tahun 2016 ini bisa gaming? Secara spesifikasi, HP ini menggunakan SoC Snapdragon 650. Ini adalah SoC kelas menengah atas dari Qualcomm yang dirilis di tahun 2015 dengan fabrikasi 28 nanometer. SoC ini awalnya mau dijual sebagai Snapdragon 618, jadi penerusnya seri Snapdragon 615, 616, dan 617. Namun, karena performanya terlalu overpower, akhirnya namanya berubah menjadi Snapdragon 650. Dari namanya, SoC ini tuh diposisikan antara seri Snapdragon 600 dan juga seri 800 di zamannya. Karena dulu belum ada Snapdragon 700. Untuk CPU-nya, SoC ini memiliki 2 buah core besar Cortex A72 1.8 GHz dan 4 buah core kecil Cortex A53 1.4 GHz. Walaupun cuma 6 core, tapi ini sudah pakai core besar, jadi kalau dari performa seharusnya bisa lebih cepat dari yang cuma pakai A53, terutama di bagian single core-nya. Untuk GPU, bukan grup badut, Snapdragon 650 ini pakai Adreno 510. Untuk performanya, GPU ini mampu mengeluarkan performa sebesar 153 GFLOPS, hampir setara dengan GPU yang ada di Snapdragon 660. Dan untuk RAM-nya, ini yang bakalan jadi penghambat utama performa HP ini. Karena RAM HP ini sempit seperti Pulau Jawa, cuma 2 GB. Untuk penyimpanannya, SoC ini mendukung RAM DDR3 dan penyimpanan eMMC versi 4.5. Langsung saja kita mulai coba tes gamingnya. Untuk MOBA analog ini awalnya saya kira lancar. Saya coba pakai setting ultra. Ini juga anehnya kok bisa ya pakai setting ultra. Tapi setelah saya mainin agak lama dikit, ini sering banget patah-patah dan stuttering. Untuk game yang sakral kayak ML gini sih bener-bener gak boleh nge-lag dan gak boleh stuttering sama sekali. Jadi HP ini udah gak rekomen buat main ML. Saya yakin banget sih ini sebenarnya gara-gara RAM-nya yang sempit, makanya jadi stutter dan kadang nge-lag kayak gini. Selanjutnya saya bakal coba Hawkmock. Sebelumnya saya udah coba ini game di berbagai HP kentang di video sebelumnya. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Ekspektasi saya ini seharusnya lancar, karena di Samsung J7 2016 aja ini masih cukup lancar saat saya tes kemarin. Tapi gak tahu kenapa pas saya coba di Redmi Note 3 Pro ini lumayan sering stuttering. Ini sih lebih ringan dari ML dan gak sesering ML nge-lag dan stutternya, tapi tetap aja ada dan kurang nyaman buat dimainin. Setelah saya coba skill-skillnya, ternyata di Hawkmock ini tuh ada hero yang bisa jump shot. Apa jangan-jangan Hawk ini plagiat FF? Ngomongin soal FF, untuk game burik 8 bit tanpa pintu, saya akan coba pakai setting rata kanan. Ini juga sih gak pantas disebut rata kanan, karena tetap aja FF tuh burik 8 bit. Ini HP ada gyroscope-nya, jadi kalau digoyang-goyang background-nya ikut gerak. Dan setelah terjun pakai skateboard dan dari pesawat, ini langsung kerasa nge-lag banget. Lag-nya lebih parah daripada MOBA analog. Ini bener-bener gak nyaman dimainin, dan kalau kalian kasih ke bocil, pasti udah dibanting HP-nya. Saya sempat bisa nge-kill musuh pakai HP ini walaupun nge-lag-nya na'udzubillah. Dan setelah nge-kill musuh, tiba-tiba FF-nya malah crash dan mental. Tentu saja ini karena kehabisan RAM. Untuk Babaji, awalnya saya punya ekspektasi yang tinggi karena performa SoC yang ada di HP ini. Namun sayangnya saat loading, ini tuh gak tahu kenapa gak mau masuk ke gamenya dan malah mental. Ini RAM-nya kepenuhan dan gak kuat ngangkat Babaji. Saya udah coba berkali-kali sama aja, setiap loading 90% pasti mental Babajinya. Sangat disayangkan performa HP ini ketahan dengan RAM-nya yang sempit dan gak bisa main Babaji karena kekurangan dedicated RAM. Dan yang agak aneh, gak tahu kenapa menurut Play Store HP ini tuh bisa download game Kikir. Padahal HP ini RAM-nya cuma 2GB dan internalnya cuma 16GB, gak bakal muat data dalamnya.
Jadi, apakah worth it buat pasang custom ROM di Redmi Note 3 Pro versi Snapdragon alias Kenzo? Menurut saya sih worth saja karena sekarang versi Android-nya menjadi lebih baru dan HP-nya bisa menjadi lebih berfungsi. Sayangnya, RAM 2GB di HP ini tuh menjadi penghambat utama performanya, karena RAM 2GB sudah benar-benar gak cukup di zaman sekarang. Mungkin kalau kalian pakai yang versi RAM 3GB bakalan lebih waras performanya. Untuk proses opreknya, HP ini juga bisa di UBL haram, jadi gak perlu nunggu 2 minggu. Untuk caranya kalian bisa cari, karena pas saya mau eksekusi, saya kaget sendiri ternyata HP ini udah di UBL haram. Jadi gak perlu saya UBL lagi. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.